Halo budak-budak, bertemu kembali bersama Mamang Asep Malik ini di channel TCH Films. Mamang Asep bingung ya, banyak yang nyamain Mamang sama Minzet. Minzet saha sopo kuwi Minzet nek kowe wani maju mrene suwi raimu. Oke, kali ini sesuai request dan permintaan kalian ya, Mang Asep mau ngerekap alur cerita dari film Secret Life of Pets atau kehidupan rahasia dari hewan peliharaan. Waduh. Nah, jadi budak-budak, film ini tuh dirilis pada tahun 2015 di bawah rumah produksi Illumination Entertainment. Ya udah deh, kita nggak usah banyak ngabisin iler ya, langsung aja masuk kita ke filmnya. Tetapi nih, bentar. Bang Asep mau mengingetin dulu nih kalau konten ini berisi sop iler, jadi hati-hati lu kecipratan jigong. Dan satu lagi nih gengs, jangan lupa untuk subrek singker atau apa sih sukrap. Bodo amat. Dan langsung aja yuk kita mulai. Jadi budak-budak, awal dari film ini kita ditunjukkan sebuah keindahan dari kota New York dan kehidupan yang ada di dalamnya serta seekor anjing yang bahagia dengan pemiliknya. Lalu kita akan dibawa flashback ke masa lalu dari anjing tersebut. Anjing itu bernama Max, seorang anjing yang dibuang dan ditemukan oleh Katie. Katie membawanya ke apartemennya, dan semenjak itulah kehidupan Max berubah total. Dia dan Katie menjadi sebuah duo yang tak terpisahkan karena Katie selalu menghujani Max dengan kasih sayang. Hingga suatu saat nih Max akan ditinggal pergi oleh Katie. Max tanpa Katie merasa kesepian. Dan di tempat lain seekor anjing bernama Gidget juga ditinggal oleh pemiliknya. Nah, Gidget ini adalah tetangga dari Max. Gidget menanyakan apakah Max ada acara hari ini. Dan ya, aktivitas Max hari ini adalah menunggu Katie. Setelah itu kita juga diperlihatkan nih para hewan peliharaan seperti Chloe, Peppy, Mel, Sweet Pea, Gino, dan para hewan peliharaan lain yang ditinggal oleh pemiliknya untuk beraktivitas. Hewan-hewan tersebut mengisi aktivitas sehari-harinya dengan bermain, menahan diri dari godaan makanan enak, dan mengacaukan seisi rumah. Kita kembali ke Max nih. Chloe berkunjung ke rumah Max. Dua hewan itu selalu berbincang-bincang soal hubungannya dengan pemiliknya. Nah, ternyata budak-budak tidak hanya Chloe saja yang berkunjung. Mel serta Sweet Pea berkunjung ke tempat tinggal Max. Mel bercerita soal pengalamannya saat pemiliknya mengajak berwisata ke Florida. Padahal ya budak-budak, Mel ini sedang ngehalu loh. Setelah itu mereka yang sedang berbincang-bincang kedatangan teman lainnya yang bernama Buddy. Buddy membawa bola mainan milik Max yang menghilang. Max dan anjing-anjing lainnya mengejar bola itu sementara Chloe digodain oleh Sweet Pea. Malam hari tiba. Katie pulang. Max gembira nih karena ia akan bermain dengan Katie lagi. Tetapi nyatanya guys, Katie membawa sebuah kejutan, yaitu anjing besar yang bernama Duke. Max tentu saja tidak suka dengan hal itu, apalagi saat Duke membawa dan memecahkan bola hijau milik Max. Max sangat menunjukkan ketidaksukaannya dengan Duke, apalagi saat mereka harus tidur bersebelahan. Duke mengajak Max bicara. Ia meminta Max untuk bergantian menggunakan kasurnya, tetapi Max tidak mau memberikannya. Duke pun memaksa Max. Pagi harinya Max melapor ke Katie soal kejadian semalam. Duke mendengar bahwa Max ingin mengusir Duke. Duke marah dan memojokkan Max. Max takut dengan Duke. Akhirnya ia lebih memilih mengalah kepada Duke. Dan keesokan harinya nih budak-budak, Max keluar dari apartemen. Ia memanjat tangga untuk berkunjung ke rumah Chloe. Max curhat kepada Chloe bahwa ia tidak suka dengan keadaan yang sekarang. Chloe lalu memberinya sedikit solusi. Kalau Max ingin mendapatkan kenyamanannya kembali, maka Max harus bertindak sebagai anjing alfa. Hari-hari Max diisi dengan ketidaksukaannya kepada Duke. Ia memberanikan diri untuk jujur kepada Duke bahwa ia tidak suka dengan sikapnya. Singkat cerita nih, Duke melihat ada sebuah hamster di ventilasi. Duke mengejar hamster itu, lalu tanpa sengaja ia memecahkan vas kesukaan Katie. Nah, dari sini sob, Max memiliki ide untuk menghancurkan kehidupan Duke. Max mulai menghancurkan semua barang kesukaan Katie agar Duke disalahkan dan diusir. Duke yang tidak bisa apa-apa akhirnya mengalah kepada Max. Scene selanjutnya kita diperlihatkan para gerombolan anjing diajak berjalan-jalan oleh seorang pria. Pria itu mengajak anjing-anjing itu ke taman untuk bermain. Nah, Max yang sudah memiliki kendali atas Duke sok-sokan nyuruh Duke untuk mengambil tongkat. Duke masuk ke semak-semak. Ia memiliki sebuah ide untuk menjebak Max. Pertama-tama, ia memanggil Max untuk masuk ke semak-semak, lalu ia mendorong Max melewati pembatas. Duke membawa Max ke sebuah lorong dan memasukkannya ke tong sampah. Tetapi ya gengs, di dalam tong sampah itu ternyata ada seekor kucing yang mengusir Max. Nampaknya kucing itu kenal dengan Duke. Kucing itu pun mengelilingi dua anjing tersebut.
Kucing itu mengambil kalung milik Duke dan Duke menantang kucing itu untuk baku hantam. Duke berubah pikiran ketika ternyata kucing itu memanggil seluruh kawan-kawannya. Tempat itu pun ramai dipenuhi kucing, gengs. Duke malah kabur dan meninggalkan Max sendirian. Max yang mencoba kabur masuk ke tong sampah. Tapi Max kurang beruntung nih, ditarik ke atas oleh para kucing-kucing sampai kalung kesayangannya terputus. Max akhirnya dijatuhkan kembali. Saat ia mendarat di tanah, tiba-tiba Duke datang dan menyuruh Max untuk lari. Ternyata mereka ada dalam kejaran para petugas perlindungan hewan. Max dan Duke pun akhirnya tertangkap. Max yang di kandang marah-marah dengan Duke. Duke ini nampaknya, gengs, kebingungan serta ketakutan karena ia akan kembali ke penangkaran. Sekarang kita berpindah sebentar yuk ke Gidget yang sedang menonton FTV. Gidget yang sedang mendengar lolongan anjing berpikir bahwa itu Max. Ia menanyakan keberadaan Max ke Mel dan Buddy. Gidget yang menyadari bahwa Max menghilang memutuskan untuk menolongnya sob. Tetapi Gidget mampir dulu nih ke Chloe sebelum melanjutkan pertualangannya. Scene selanjutnya, para petugas hewan itu berada di sebuah jalan. Petugas itu dihadang oleh seekor kelinci ganas yang menggigit para petugas tersebut. Kelinci ini tidak sendirian. Ia ditemani seekor babi dan seekor kadal. 3 hewan itu mencoba mencuri mobil van milik petugas tersebut. Max serta Duke malah kebingungan. Nah, ternyata gengs, alasan kelinci ini mencuri mobil adalah untuk menolong seekor anjing pitbull bernama Reaper. Hewan-hewan yang menyetir van itu membuat kekacauan di jalan hingga akhirnya mereka menabrak sebuah tembok. Max dan Duke mencoba berkenalan dengan kelinci itu. Max meminta untuk dilepaskan. Kelinci menolak karena Max adalah hewan peliharaan. Max dengan keahliannya lalu berkata bahwa ia bukan peliharaan dan membenci manusia. Kelinci tersebut akhirnya mau menolong para anjing itu, tetapi dengan syarat si anjing harus bekerja untuknya. Max dan Duke akhirnya kabur bersama gerombolan kelinci itu. Sekarang nih, Gidget, ia memanjat ke rooftop mencari Max. Ia yang kebingungan akhirnya tersadar bahwa New York amat sangat besar dan luas. Gidget lalu mendengar suara misterius dari dalam kandang. Suara itu berasal dari seekor elang yang terkurung. Elang itu bernama Tiberius. Ia meminta si Gidget untuk melepaskan. Gidget yang terlena, gengs, akhirnya masuk dan melepaskan tudung dari Tiberius. Tiberius langsung bergegas mengejar Gidget, tapi sayang dirinya terikat. Tiberius memelas serta meminta Gidget untuk melepasnya. Nah, Gidget yang iba akhirnya melepaskan ikatannya dengan syarat ia mau membantu mencari Max. Tiberius yang bebas meminta deskripsi dari Max dan mulai mencarinya. Sedangkan Max serta Duke dan gerombolan revolusi berada di sebuah god gangs. Lalu si kelinci atau si pemimpin yang bernama Snowball ini meminta kepada ular penjaga gerbang untuk diberi akses masuk. Gerombolan itu akhirnya masuk ke sebuah tempat bernama Underbelly, rumah dari para peliharaan yang terbuang. Tempat ini begitu liar dengan para hewan-hewan yang terbuang, namun memutuskan untuk bekerja sama. Para hewan itu menyambut Max dan Duke, dan serta para hewan itu juga meminta Max untuk menceritakan kisahnya membunuh majikannya. Max serta Duke agaknya kebingungan dan mereka pun mulai mengarang cerita. Hewan-hewan itu terkesima dengan cerita Max dan Duke. By the way sob, nah, si Snowball ini akhirnya menerima Duke dan Max menjadi anggotanya, tetapi dengan syarat Duke dan Max harus mengikuti ospek. Nah, singkat cerita nih, Tiberius kembali ke Gidget dan membawa kucing pink yang tadi. Kucing tadi memuntahkan kalung milik Max. Tiberius dan Gidget lalu menginterogasi kucing pink yang tadi tentang keberadaan Max. Kucing pink itu akhirnya berkata bahwa sekarang Max dan Duke ada di selokan. Balik ke Max dan Duke ya, 2 anjing itu sekarang sedang mengikuti prosesi ospek. Mereka harus menerima gigitan dari seekor ular besar yang bernama Viper sebagai tanda diterimanya mereka. Max dan Duke yang takut beralasan macam-macam nih. Tetapi hewan-hewan itu membawa Max untuk digigit terlebih dahulu. Nah, saat detik-detik terakhir, kucing-kucing yang tadi datang dan berkata bahwa Max dan Duke adalah hewan peliharaan. Para hewan-hewan itu akhirnya mengejar Max dan Duke dengan keberaniannya membuat si ular terikat dan kejatuhan bangunan. Para hewan-hewan yang marah mengejar Duke dan Max lagi-lagi. 2 anjing itu kabur. Mereka melewati terowongan yang tembus ke sebuah sumur besar. Nah, mereka yang terpojok, gengs, akhirnya nekat menjatuhkan diri ke kolam itu. Scene pun berpindah lagi ke Gidget. Hewan mungil itu mengumpulkan para hewan peliharaan lainnya untuk mengumumkan bahwa Max menghilang. Gidget meminta bantuan para hewan peliharaan untuk menolong Max. Tetapi para hewan peliharaan itu takut semua kecuali Chloe. Chloe meyakinkan anjing-anjing itu untuk menyelamatkan Max.
Sedangkan Max sekarang ada di genangan air. Ia terlempar sampai ke sungai New York. Dua anjing itu mencoba untuk menumpang kapal feri. Max yang tak bisa meraih kapal itu akhirnya membuat Duke berkorban dan menolong Max. Mereka pun akhirnya selamat. Tapi guys, bukannya mendekat dengan rumah, mereka malah menjauh dari New York dan ke arah Brooklyn. Sementara itu, para hewan peliharaan yang tadi mencoba menelusuri jejak Max. Mereka akhirnya sampai di tempat pesta para peliharaan. Tetapi ini ada kejadian lucu di mana Chloe tertarik dengan sebuah benda dan mengacaukan seisi tempat tersebut. Buddy bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Pops untuk menanyakan di mana Max berada. Pops akhirnya mau membantu para hewan menemukan Max karena Pops agaknya tertarik dengan Chloe. Max dan Duke berada di sebuah taman pinggir sungai. Mereka yang kelaparan mau gak mau deh mengemis makanan ke orang-orang. Dua anjing yang buntu itu akhirnya memikirkan bagaimana cara mereka untuk pulang ke rumah. Kita pindah dulu sob ke Pops dan kawan-kawan. Para hewan itu nih sekarang berada di sebuah rooftop. Pops mengajaknya naik ke sebuah lift sebagai transportasi tercepat untuk turun. Mereka bertualang melewati papan TV yang ada Chloe-nya, dibantu oleh burung dara sampai ke rumah seorang pemuda, dan mereka juga melewati gedung-gedung yang sedang dibangun semata-mata hanya untuk keselokan demi mencari Max. Nah, Max dan Duke yang mencium sosis berlari ke arah tempat tersebut. Ternyata tempat itu adalah pabrik sosis gengs. Anjing-anjing itu mencoba menyusup ke tempat tersebut. Mereka amat sangat bahagia ketika melihat daging-daging dan sosis-sosis berjatuhan seperti air hujan. Dua anjing itu merasa bahwa mereka ada di surga sosis, di mana ada para sosis yang menghibur dua anjing itu sampai mereka terlena. Di sisi lain, Pops dan para hewan itu sampailah di mereka di selokan. Di sini ada Snowball yang sedang sedih karena tewasnya Viper yang dibunuh oleh Duke. Snowball menyusun rencana balas dendam yang aneh kepada para kawannya. Dan Snowball yang hampir gila ingin sekali membunuh Max dan Duke. Gadget yang mendengar itu membela Max. Anjing-anjing peliharaan itu pun akhirnya dikejar oleh para hewan mafia itu. Mereka berhasil meloloskan diri tetapi tidak dengan si hamster. By the way, Max dan Duke saking keenakannya nih gak mikir bahwa mereka ada di pabrik dan hidup mereka sebenarnya terancam. Duke lalu teringat saat dirinya masih kecil. Dirinya yang ada di pet shop dibeli oleh bapak-bapak dan semenjak itu hidupnya menjadi amat sangat bahagia. Tetapi nih gengs, kebahagiaannya menghilang ketika Duke bermain terlalu jauh dari rumah dan ditangkap oleh polisi hewan. Max menyarankan Duke untuk pulang ke rumah. Duke agaknya pesimis tentang hal itu. Tetapi saat mereka akan berangkat, polisi hewan ternyata sudah mengepung Duke dan Max dan kejar-kejaran pun terjadi. Di tempat lain, rombongan Pop sudah lolos. Gadget tidak menyerah untuk mencari Max dan melanjutkan pencarian mereka. Nah, di sisi lain guys, Snowball dan rombongannya menelusuri jejak Max dan Duke dan mereka mendapatkan sebuah ide yang aneh. By the way, kita berpindah lagi ke Duke ya. Duke sampai di rumahnya. Max menyuruhnya untuk masuk. Duke agaknya kurang yakin sob. Max terus meyakinkan Duke. Harapan mereka sepertinya terpatahkan ketika Duke melihat seekor kucing ada di depan rumah. Duke berdebat dengan kucing itu. Kucing itu lalu memberitahu kenyataan pahit bahwa ternyata pemilik Duke yang asli sudah meninggal sejak lama. Duke lalu melihat pemilik rumah yang baru datang. Duke mencoba mengusirnya. Max lalu mencoba mengajak Duke untuk pergi. Tetapi dua anjing itu malah berdebat hingga Duke tertangkap petugas hewan karena menolong Max. Max yang kasihan akhirnya mengejar mobil itu. Di tempat lain, si Snowball menakuti warga dengan penyamarannya. Ia lalu melihat Max dan mengejar Max, sampai mereka menabrak van dari petugas hewan. Snowball yang sibuk berantem dengan Max akhirnya harus melihat bahwa teman-temannya dibawa ke van tersebut. Snowball akhirnya mengajak Max untuk kerjasama. Nah, selanjutnya nih, Snowball bersama Max mencuri sebuah bis untuk menyelamatkan hewan-hewan di van tersebut. Karena ulah dua hewan itu, akhirnya van pun menabrak. Sedangkan Max yang mencoba menolong Snowball malah dihadang oleh kawanan dari Snowball yang menganggap bahwa Max memakan Snowball. Max yang terhimpit akhirnya ditolong oleh kubu hewan peliharaan. Dua kubu itu tawuran deh seperti anak STM. Sementara keadaan di van begitu parah.
Max mencoba menolong Duke yang masih ada di van tersebut. Tetapi sayang, keadaan yang begitu sulit memaksa Max untuk bekerja lebih keras, apalagi saat kaca mobil berjatuhan. Max akhirnya bekerja keras untuk meraih kunci agar bisa melepaskan Duke. Tetapi nih tiba-tiba mobil van itu jatuh dan Max tenggelam. Max dan Duke berusaha melepaskan diri. Snowball pun ikut menyelam untuk menolong Max dan Duke. Max pun mendapat kuncinya dan akhirnya hewan-hewan itu bisa terbebas dan selamat. Di pinggiran sungai, mereka langsung dijemput si babi dan sampailah mereka ke tempat si Max. Max berterima kasih kepada Gidget dan Gidget memeluknya. Sedangkan Snowball dan kawannya mencoba memulai dominasi dunia lagi. Tetapi nih tiba-tiba gengs, ada seorang anak kecil yang memeluk Snowball dan menjadikannya peliharaan. Para hewan-hewan itu akhirnya berjumpa kembali dengan para pemiliknya dan kembali bahagia. Begitu juga dengan Max dan Duke yang bertemu dengan Katie lagi. Tiga makhluk itu akhirnya bisa bersama layaknya keluarga. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak cerita alur film dari The Secret Life of Pets. Jangan lupa untuk simak video-video kita lainnya dan sampai berjumpa di next konten. Mamang Asep Mali cabut pamit. Hai.